Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang model-model belajar dan rumpun model mengajar. Untuk yang pertama, kita kelompokkan kegiatan belajar 1, model-model belajar, kegiatan belajar 2, rumpun model mengajar. Kegiatan belajar 1, model-model belajar. Sebagai guru, Anda dapat merencanakan berbagai program pembelajaran seperti program individual di dalam kelas agar setiap anak belajar sendiri-sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, Anda juga dapat merencanakan pengalaman belajar dengan kelas yang bersaing sehingga anak-anak membentuk diri seolah-olah berlomba mengendarai mobil yang akhirnya menjadi pemenang. Atau Anda juga dapat merencanakan program kerjasama kooperatif yang mengharapkan siswa bekerja sama dan keberhasilannya tergantung pada anggota tim. Berikut akan dibahas 4 model belajar yang dapat membantu Anda dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, yaitu belajar kolaboratif, belajar kuantum, belajar kooperatif, serta belajar tematik. A. Belajar kolaboratif. Collaborative learning. Nomor 1. Hakikat belajar kolaboratif. Belajar kolaboratif bukan sekedar bekerja sama antar siswa dalam suatu kelompok biasa, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila 2 orang atau lebih bekerja sama, memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. 2 unsur yang penting dalam belajar kolaboratif adalah 1. Tujuan yang sama, dan yang kedua, ketergantungan yang positif. Pertama, dalam mencapai tujuan tertentu, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. 2 orang siswa atau kelompok kecil siswa berdiskusi untuk mencari jalan keluar, menetapkan keputusan bersama. Diskusi para pembelajar menimbulkan perasaan bahwa persoalan yang sedang didiskusikan bersama adalah milik bersama. Setiap orang mengemukakan ide dan saling menanggapi, yang pada akhirnya dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan masing-masing individu. Yang kedua, ketergantungan yang positif. Maksudnya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Dengan demikian, dalam belajar kolaboratif, ketergantungan individu sangat tinggi. Ketergantungan individu dapat dibantu dengan sejumlah cara. Antara lain, yang pertama, beri peran khusus setiap anggota kelompok untuk memainkan peran sebagai pengamat, pengklarifikasi, perekam, dan pendorong. Dengan cara ini, setiap individu mempunyai tugas khusus untuk melakukan sesuatu dan kontribusi tiap orang yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Yang kedua, bagilah tugas menjadi sub-sub bab tugas yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Setiap anggota diberi suatu sub tugas, hasilnya kemudian diputuskan bersama oleh semua anggota kelompok. Dalam menerapkan belajar kolaboratif ini, Anda harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. A. Mengajarkan keterampilan kerjasama, mempraktekkan, dan feedback diberikan dalam hal seberapa baik keterampilan-keterampilan yang digunakan. B. Kegiatan kelas ditingkatkan untuk melaksanakan kelompok yang kohesif. C. Individu-individu diberi tanggung jawab untuk kegiatan belajar dan perilaku masing-masing.
Strategi-strategi yang berkaitan dengan ketiga prinsip tersebut tidak eksklusif, namun dilaksanakan dengan cara siklus, misalnya menunjukkan keterampilan kooperatif sekaligus melaksanakan kekohesifan dan tanggung jawab. Manfaat belajar kolaboratif. Manfaat dari belajar kolaboratif yaitu A. Meningkatkan pengetahuan anggota kelompok karena interaksi dalam kelompok merupakan faktor berpengaruh terhadap penguasaan konsep. B. Belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok. C. Memupuk rasa kebersamaan antar siswa. Setiap individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Mereka perlu mengenali sifat, pendapat, dan sesuatu hal yang berbeda dari dirinya dengan orang lain. Selain itu, hakikat manusia sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat menyendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam hidupnya. D. Meningkatkan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk memecahkan masalah bagi setiap individu yang diarahkan untuk mengajarkan atau memberi tahu kepada teman kelompoknya jika mengetahui dan menguasai permasalahan. E. Memupuk rasa tanggung jawab individu dalam mencapai suatu tujuan bersama dalam bekerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan pendapat yang prinsip. F. Setiap anggota melihat dirinya sebagai milik kelompok yang merasa memiliki tanggung jawab karena kebersamaan dalam belajar menyebabkan mereka juga sangat memperhatikan kelompok.